Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan tentang buah. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa pembuahan yang terjadi akibat jatuhnya benang sari ke kepala putih, ya akhirnya terbentuklah buah ya di dalam ovarium. Jadi di mana pembuahan membuat bakal buah menjadi berkembang menjadi buah. Lalu di dalam buah itu ada bakal biji. Nah, bakal biji ini yang apabila jatuh ke substrat ataupun media yang tepat, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Di mana zigot di dalam biji berkembang menjadi embrio, lalu pada saat yang sama bunga mengalami perubahan ya, menyebabkan bakal buah akhirnya menjadi buah. Buah dapat juga berkembang tanpa proses pembuahan disebut dengan partenokarpi. Jadi contoh partenokarpi itu adalah umumnya pada buah-buah yang berbiji banyak seperti pisang, semangka, nanas, dan tomat. Nah, jadi buah partenokarpi di mana buahnya itu berkembang tanpa didahului oleh adanya polinasi, atau bisa juga buah yang berkembang akibat adanya stimulasi ataupun rangsangan untuk lakukan polinasi tapi tidak dilanjutkan ke tahap fertilisasi ya. Bisa juga buah tersebut berkembang karena adanya polinasi dan fertilisasi, tetapi terjadi aborsi embrio sebelum buah itu dewasa. Ada beberapa jenis buah ya berdasarkan nama jenis bunga dan jenis ginesium yang berkembang dengan memperhatikan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya. Jadi ingat ya istilah ginesium itu apa, karpel itu apa, androecium itu apa, saya sudah bahas pada materi bunga. Ya, jadi buah itu ada buah tunggal, ada buah berganda, dan buah majemuk. Buah tunggal tersebut adalah merupakan hasil dari satu ginesium, satu ataupun beberapa karpel, contohnya pada buah polong-polongan ya, dan tomat. Buah polong itu contohnya seperti pete, ya seperti pete, kemudian bunga kembang merak. Coba perhatikan buah-buahnya itu ada beberapa lokus ya, itu adalah buah polong. Kemudian berganda berasal dari genesium yang apokap ya, contohnya arbei dan fragraria. Jadi arbei dan fragraria ini jenis strawberry-strawberryan. Lalu ada buah majemuk di mana terbentuk dari hasil perbungaan kumpulan daripada beberapa genesium dan sejumlah bunga. Contohnya seperti buah nanas. Ini macam-macam jenis buah secara morfologi ya. Sedangkan berdasarkan Wingler, beliau mengklasifikasikan buah dengan 4 sifat. Jadi ada buah berganda, karpel bunga tidak saling bersatu. Kemudian buah satuan ya apabila karpelnya bersatu. Lalu ada buah bebas bila berasal dari bakal buah yang superius. 4 adalah buah piala, yaitu bila berasal dari bakal buah inverus. Jadi bakal buah inverus itu ada bakal buah yang tertanam di dalam jaringan non-karpel yang bentuknya itu seperti cangkir, atau dari bakal buah superus yang berasosiasi dengan hipentium, reseptakulum datar ataupun cekung ya. Ini merupakan bagian dinding buah ya, bagian dinding buah yang terluar. Struktur secara anatomi strukturnya seperti ini ya, dimana berasal dari dinding bakal buah ya, itu disebut dengan perikap, dimana perikap itu dapat dibedakan dari jaringan tambahan ataupun bersatu dengan jaringan tersebut. Jadi bagian buah, kulit buah yang terluar itu ada ataupun perikap itu ada eksokap bagian luarnya, kemudian ada mesokap bagian tengahnya, dan bagian dalamnya itu adalah endokap. Nah, jadi kalau misalnya diperhatikan ya, di bagian mesokapnya itu adalah disusun oleh jaringan parenkim ya. Jadi jaringan parenkim pada buah-buahan itu adalah pada daging buah itu sendiri. Bentuk jaringan buah itu seperti ataupun diisi oleh jaringan parenkim. Kalau pada daun, pada mesofilnya kan, jadi ada palisade, kemudian satu lagi spons ya, itu diisi oleh ataupun dibentuk oleh jaringan parenkim. Sedangkan pada buah adalah pada daging buah itu sendiri yang dibentuk oleh jaringan parenkim.
Ini adalah bagian-bagian buah itu sendiri ya. Lalu pada buah kering ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bakal buah yang berkembang dari daun bakal buah. Jadi ada buah bumbung di sini, kemudian ada buah polong ya. Lalu buah sinkapus berkembang dari bakal buah dengan 2 karpel ataupun lebih. Jadi ada jenis silikua, silikua itu contohnya lobak ataupun disebut dengan polong palsu. Ya seperti polong-polongan di mana 2 karpelnya itu membentuk rusuk yang tebal dan mempunyai sekat semu di antaranya. Lalu ada kapsula ataupun buah kotak yang tersusun ataupun terbentuk dari 2 karpel ataupun lebih dan merekah dalam berbagai cara dan memiliki arti penting dalam taksonomi ya. Berarti kalau dalam taksonomi berarti sangat juga berperan penting untuk menempatkan suatu tumbuhan yang sedang dikaji pada takson tertentu ya. Nah, secara anatomi begini ya, bagian buah kering ya. Ini adalah gambar bagan penampang melintang buah kering ya, di mana ada yang memecah untuk menggambarkan 3 jenis buah yang belum bisa dibuka. Di mana gambar A, D, dan G dan contoh pemecahannya itu pada gambar B, C, E, F, H, I. Jadi gambar A itu buah yang memiliki 1 karpel, kemudian D itu 3 karpel, memiliki plasenta parietal. Kemudian gambar G merupakan 3 karpel dengan plasenta aksilar, di mana setiap karpel ditunjukkan berkas tengah dan berkas lateral. Sedangkan pada gambar C, F, dan I, berkas pembuluh tengahnya itu terpisah menjadi 2. Nah, ini struktur ataupun bagan penampang, struktur anatomi pada buah kering ya. Bisa dilihat bagian atasnya itu ada exokap, kemudian yang tengahnya itu mesokap, dan endokap bagian terakhirnya ataupun bagian lapisan akhirnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa mesokap itu disusun oleh jaringan parenkim. Sedangkan bagian buah berdaging ada beberapa bagian juga ya. Jadi ada buah buni, di mana itu perikapnya tebal, berair dan dibedakan menjadi 3 lapis, yaitu exokap, mesokap, dan endokap. Sedangkan pada buah batu, endokap ataupun lapisan terakhirnya, bagian lapisan terakhirnya itu tebal dan keras. Contohnya pada mangga, kelapa, kemudian prunus, pistacia, dan junglas. Ada juga buah agregat ataupun ganda di mana genesium apokapnya itu menjadi massa secara individu ya. Nah, struktur anatomi terdiri dari perikap dan jaringan-jaringan tambahan. Bisa berdaging ataupun sukulen ya. Sukulen itu seperti lidah buaya ya, bisa menyimpan air. Dari segi evolusi, sifat berdaging dianggap baru menjadi penyimpan cadangan makanan yang menarik hewan untuk menyebarkan biji-bijian ya. Nah, ini adalah sayatan memanjang ya pada buah sitrus. Buah sitrus itu buah jeruk-jerukan ya. Jadi bagian luarnya, bagian kulitnya, ya bagian kulit luarnya itu ada kelenjar minyak. Kalian udah lakukan praktikum dengan kelenjar minyak ya. Berarti sudah pernah tahu bagaimana bentuk daripada kelenjar minyak pada kulit jeruk. Jadi buah memiliki buah dengan kulit yang jelas, berdaging, terbatas pada bagian dalamnya. Contohnya pada jeruk, pisang, dan mentimun. Kalau pada buah jeruk, jaringan exokap dan flavedonya itu yang berwarna kuning berisi kelenjar minyak arsiri dan sel berkristal. Mesokapnya itu tersusun dari ruang-ruang antar sel. Endokapnya itu terdiri dari epidermis dalam dan beberapa lapis parenkim yang rapat. Terdapat banyak kantung berair dan memenuhi lokus ya. Jadi bisa dilihat bahwa bagian luarnya itu ada kelenjar minyak, kemudian kantung cairan, ada kantung cairannya ataupun jusnya di dalam buahnya. Jadi yang kuning-kuning itu yang kita makan itu adalah kantung jusnya ya. Pada slide sebelumnya buah sitrus itu kulitnya jelas ya. Namun ada beberapa buah memiliki kulit yang tidak jelas. Tidak jelas definisinya ya. Contohnya pada Lycopersicum esculentum, di mana jumlah karpel pada tomat 2 atau lebih. Lalu bagian berdagingnya itu mencakup perikap, kemudian sekat dan plasentanya besar. Plasenta aksilar ataupun jaringan pembuluhnya itu tersebar di plasenta dan persikap. Plasenta terdegradasi dan berlendir saat buahnya masak.
Lalu terjadi perubahan warna karena transformasi kloroflas menjadi kromoflas. Contohnya pada buah tomat ya. Baik, terima kasih. Masalah buah sudah selesai. Kita lanjutkan tentang biji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.